Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, terima kasih Pastor Edi, teman-teman dari UPT yang hadir bersama-sama. Shalom saudara yang hadir dalam menara doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah yang setia tiap hari bersama-sama dengan saya kita berdoa, memuji dan menyembah. Hari ini kita tanggal 20 Oktober 2020, saudaraku. Ini adalah hari dimana kalau buat kita di Indonesia ini adalah 1 tahun ya untuk periode kedua daripada presiden kita. Kita terus berdoa saudara untuk pemerintah bangsa dan negara kita Indonesia. Dan juga bersama-sama dengan kita dari teman-teman dari United Prayer Tower, menara doa yang ada di Amerika dan di Kanada, saudaraku. Kita juga mau berdoa untuk Amerika dan Kanada bersama-sama dalam kesempatan ini. Selain daripada itu saya percaya, saya inginkan saudara bukan cuma untuk mendengarkan sabda firman Tuhan atau khotbah, tapi saya ingin di dalam acara ini saudara ikut doanya, ikut nyanyi, ikut nyembah, masuk hadirat Allah. Saya ingin ajak saudara untuk makin dekat dengan Tuhan bersama-sama dengan saya. Biarlah kita makin kenal Tuhan, makin merasakan hadiratnya lebih lagi. Izinkan setiap hati dan roh kita itu digarap oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan. Biarlah kita semua dipakai untuk menjadi penjaga buat bangsa kita, penjaga buat bangsa-bangsa, khususnya Amerika dan Kanada. Mari saudara kita akan satukan hati kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk lawatanmu, untuk urapan kasih, untuk hadiratmu yang sedang Engkau curahkan tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau jamah siap kami. Kau jamah ya Tuhan, penuhi siap kami dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan, Kau berikan hati yang baru, roh yang baru buat siap kami. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Beri ya Tuhan hati yang bisa bersyukur, hati yang bisa memuji, menyembah, hati yang kagum akan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, kuduskan setiap kami, kuduskan setiap kami ya Tuhan. Basuh setiap kami dengan kuasa darah. Pakai kami untuk berjaga-jaga, berdoa ya Tuhan. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Sebesar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari
semakin bertambah besar anugerah. Mari dari awal sekali lagi katakan, Ku ada sebagai mana Ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang murah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari buka suaranya saudaraku. Yes, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Tuhan Yesus, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Yes. Oh ya lama-lama. Oh ya lama-lama. Mari saudara mulai nikmati hadirat-Nya. Yes. Oh ya lama, asya lama-lama. Oh ya lama-lama. Caplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Caplah dan lihatlah betapa baiknya
dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari saudaraku yang kasih Kristus, tutup matanya. Mari kita ingat, mari kita mulai lihat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kesabaran Tuhan. Yes, katakan ucapan terima kasih Tuhan. Mari belajar untuk renungkan segala kebaikan Tuhan dan ucapkan terima kasih. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Yes, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, oh ya la bala 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 bala. Ku sadar akan jamahan Tuhan dan hatiku memujimu. Sembah yuk saudaraku. Uyalah makasih bala bala. Sembah dia Yesus. Uyalah makasih bala 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 bala. Uyalah makasih bala bala bala. Uyalah makasih bala 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 bala. Uyalah bala 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 bala. Haleluya, haleluya, sembah dia. Haleluya, 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 haleluya. Shalom saudara, saya dapetin ayat nih untuk kita mau lihat dan kita mau baca. Lalu kita akan berdoa dasar dari ayat ini saudaraku.
dari 1 Timotius 2. 1 Timotius 2 ayat yang pertama dan ayat yang kedua dan yang ketiga. 1 Timotius yang kedua, saudara, mari kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama, ibu bapak. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Jadi kita diminta untuk naikkan permohonan, saudara, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Nah, jadi semua orang dikasih, saudaraku yang seperti itu, urutannya, prioritasnya. Yaitu yang pertama apa? Untuk raja-raja. Kalau sekarang ya mungkin rajanya, dimaksud raja di sini adalah presiden kah, wakil presiden, para pemimpin daripada negara kita, saudaraku. Para gubernur kah, sebagai wali kota, para pemimpin. Ya, kita doa. Dan untuk semua pembesar, agar kenapa? Agar kita dapat hidup tenang, tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kenapa kita harus berdoa syafaat? Naikkan permohonan, doa syafaat, ucapan syukur kepada raja dan pembesar, supaya kita bisa hidup tenang. Saudara mau hidup tenang? Saudara mau hidupnya tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan? Nah, ayat yang ketiga, firman Tuhan di sini katakan, itulah yang baik, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Yuk kita berdoa, saudaraku yang kasih Kristus. Kita naikkan, saudaraku yang kasih Kristus. Kayaknya untuk menara doa kita kali ini, saudara, ini levelnya untuk kita mulai melayani. Saya ingin ajak saudara yang setia setiap hari berada di menara doa ini bersama-sama dengan saya dan tim Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya ingin ajak sekarang ini waktunya kita mau berjaga-jaga, kita mau berdoa, naikkan permohonan, doa syafaat, ucapan syukur kepada presiden kita, wakil presiden, para pemimpin, para pembesar di negara ini. Mari saudara kita berdoa supaya kita bisa hidup tenang, hidup tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Karena ini yang dikehendaki Tuhan buat setiap kita. Mari ibu bapak tutup matanya, mulai berdoa. Yes. Oh ya labakas, dimanapun saudara berada, di kota apapun saudara boleh berdoa untuk kota saudara, pembesar di kotamu, pemimpin di kota saudara. Saudara ada di negara manapun, saudara berdoa sekarang. Yes, Yesus. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa untuk presiden kami, Bapak Joko Widodo ya Tuhan, wakil presiden, semua menteri ya Tuhan, semua gubernur, para wali kota, bupati ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapak, Kau beri kesehatan, kekuatan buat mereka. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan ya Tuhan keputusan-keputusan untuk menjalankan kehendak Tuhan atas bangsa kami Indonesia, atas bangsa Amerika, dan juga ya Tuhan Kanada. Kami berdoa Bapak dalam nama Yesus, hari ini ya Tuhan, tepat 1 tahun pemerintahan Presiden kami Jokowi pada periode yang kedua ya Tuhan. Terima kasih, sampai hari ini Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah memimpin negara ini. Bahkan di masa-masa sulit pandemi, ya Tuhan, bangsa kami bisa bertahan. Kami berdoa berkat-Mu turun untuk bangsa kami Yesus, berkat-Mu turun untuk bangsa kami. Biarlah pandemi ini cepat berlalu, resesi cepat berlalu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
hari ini khususnya ya Tuhan, kami minta biarlah Tuhan berikan ketenangan, keamanan, ketentraman buat negeri kami. Untuk Indonesia ya Tuhan, untuk Jakarta, untuk Jogja ya Tuhan, untuk Palembang ya Bapak, untuk kota-kota di Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa jauhkan orang jahat, niat jahat, roh-roh jahat atas Indonesia. Di dalam nama Yesus, Tuhan Kau memberkati ya Tuhan aparat kepolisian, TNI ya Tuhan, dan juga intelijen. Biarlah ya Tuhan untuk bertindak yang terukur untuk mengamankan ya Tuhan bangsa ini, rakyat ini ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa aman Indonesia, sejahtera Indonesia, tenang Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami merendahkan diri berdoa, Tuhan, Engkau sedang melawat bangsa kami Indonesia. Engkau sedang melawat Amerika ya Tuhan. Engkau sedang melawat Kanada ya Pak, bangsa-bangsa lain. Kami minta pencurahan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Pentakosta ketiga terjadi ya Bapak. Dalam nama Yesus, penuaian jiwa terjadi. Tuhan, biarlah di rumah-rumah hari ini, saat ini, aku minta pencurahan Roh Kudus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Biarlah Tuhan ada roh doa, roh doa, roh doa, roh doa. Berseru, yes. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Roh doa turun dalam nama Yesus. Oh ya la bala bala. Roh Kudus, lawat setiap anak-anak. Lawat siap anak-anak-Mu ya Tuhan. Oh ya laba laba laba. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Mari buka suaranya saudara, naikkan ini. Yes, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Sekali lagi dengan segenap hatinya. Oh ya la bakasya la bala. Tuhan Yesus, dengar suara kami Tuhan. Dengar cerita kami Yesus. Percaya Yesus tak jauh darimu. Saudara, saya mau berdoa untuk saudara yang sedang sakit hari ini. Saya mau berdoa untuk saudara yang sedang sakit kena virus corona, saudara di ruang isolasi. Saya percaya pada saat kita berdoa, kuasa Allah akan bekerja. Saudara akan disembuhkan oleh Tuhan. Mujizat terjadi. Saudara akan lebih tenang kalau saudara berdoa.
Saya juga mau berdoa untuk saudara yang sedang berjuang dengan kanker, dengan tumor saudaraku. Dan hari ini saya percaya mujizat itu terjadi buat saudara. Apapun sakit penyakit saudara hari ini, mungkin saudara sedang menderita asam lambung, saudara sedang menghadapi perjuangan saudara untuk penyakit saudara, autoimun saudaraku, atau stroke, apapun, saya percaya mujizat itu masih ada buat saudara. Saya mengasihi saudara, saya senang mendampingi saudara setiap hari, mendoakan saudara setiap hari, sampai saudara sembuh, sampai saudara disembuhkan oleh Tuhan. Saya juga mau berdoa, biarlah Tuhan juga bebaskan dari segala kegelisahan, ketakutan, daripada virus, daripada malapetaka. Saudara mungkin takut, aku kena gak ya? Aku terkena gak ya? Karena aku sudah ketemu orang yang kena dan lain sebagainya. Percaya, pegang janji firman Tuhan Mazmur 91. Tuhan akan luputkan saudara. Malapetaka tidak menimpa, virus, penyakit sampar tidak mendekat kepada saudara. Percaya, percaya, jangan takut. Mari buka suaranya, naikkan nyanyian ini, panggil Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalu, berilah berkat. Panggil Yesus, 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 dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah panggil sekali lagi dengan iman. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Saudara boleh tutup matanya, saudara boleh taruh tangan kiri di dada, tangan kanan saudara di screen. Saya mau berdoa untuk saudara yang sakit. Bapakku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami rasakan Tuhan, kuasa kesembuhan sedang bekerja di tengah-tengah kami. Anak-anak-Mu yang sakit, yang sedang berjuang untuk kesembuhan COVID-19, virus corona Tuhan. Aku percaya dengan doa hari ini Tuhan, kesembuhan itu menjadi milik mereka. Di dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus, saudara disembuhkan sekarang. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang berjuang melawan penyakit kanker mereka. Aku berkata kepada kanker ini, engkau pergi dan lenyap dalam nama Yesus. Engkau tunduk di bawah nama Yesus. Segala tumor hilang oleh bilur Yesus, jadi sembuh sekarang. Saudara yang sedang sakit asam lambung,
saudara yang mengalami satu penyakit autoimun, saudara yang kena stroke, aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus, terima kesembuhannya saudaraku. Terima kesembuhan ini dalam nama Yesus. Tuhan, anak-anakmu yang sedang mengalami intimidasi, stres, gangguan, kegelisahan, hari ini aku berdoa, tenanglah jiwamu, tenang jiwamu. Dalam nama Yesus, kau akan tenang, istirahat, kau bisa tidur dengan nyenyak, kau akan pulih kembali. Amin. Aku percaya dalam nama Yesus. Jangan takut, jangan takut. Ada Tuhan yang mengasihimu. Aku berdoa segala ikatan kuasa gelap, segala roh depresi, stres, pergi dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa, biarlah Allah Roh Kudus memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Roh Kudus, terangi pikiran kami dan hati kami. Berikan pewahyuan yang baru. Biarlah ya Tuhan, Kau berikan kami tuntunan untuk apa yang harus kami lakukan. Kami percaya mujizat itu masih ada buat setiap kami. Kau dengar doa kami untuk bangsa kami Indonesia. Kau sudah dengar doa-doa yang sudah dinaikkan untuk Amerika dan pemilihan presiden Amerika ya Tuhan. Dan juga untuk Kanada, untuk bangsa-bangsa. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah, hari ini saya ingin bagikan satu firman Tuhan, masih tentang iman saudaraku. Salah satu prinsip iman, kita tahu bahwa ada yang sangat terkenal dengan kata kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah. Ini judul khotbah saya. Mungkin dalam beberapa hari ke depan ini, saya akan bagikan betapa hebatnya kalau saudara dan saya atau kita mempraktekkan daripada prinsip tentang kecaplah dan lihatlah, saudaraku. Nah, hari ini saya ingin bagikan tentang imannya. Ini prinsip iman sebenarnya. Kita baca sama-sama yuk. Ayatnya terambil dari Mazmur 34 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saya percaya kalau saudara berlindung pada Tuhan, saudara disebut sebagai orang yang berbahagia. Dengan kata lain, orang yang diberkati, blessed. Oh ya kan, saudaraku yang Yesus, prinsip kecaplah dan lihatlah adalah satu prinsip iman Kristen. Kita akan pelajari paling tidak dalam sesi ini 2 prinsip penting untuk kita ketahui dan kita bisa jalankan. Yang pertama saudaraku, kecaplah dan lihatlah. Biasanya kan kalau misalnya ini bicara tentang prinsip iman, kecap dulu baru kita bisa lihat. Kalau kita belum bisa ngecap, kita gak akan pernah lihat janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Atau doa kita, yang saudara kita gak akan pernah lihat hasil doa kita. Kalau kita belum bisa ngecap, ini namanya iman. Kalau misalnya dalam kehidupan yang manusia sehari-hari, yaitu lihat dulu baru ngecap. Nah oleh karena itu dalam minggu kemarin dan sekarang juga ini saudara, dalam minggu-minggu ini saya ingin ajak saudara untuk mengerti bahwa sebagai orang Kristen kita tuh nggak cukup hidup dengan apa yang dilihat oleh mata jasmani aja. Lalu kita tangkap, kita analisa, lalu kita ambil keputusan. Gak cukup itu saudaraku. Itu ya kan, gak cukup juga kita cuman hidup berdasarkan telinga rohani aja, telinga apa yang kita dengar dengan suara-suara yang apa. Tapi hari ini saya ingin ajak, kita harus hidup saudara. Ya dengan apa saudara? Dengan iman. Iman, ya kan dengan iman. Apa itu iman? Kita kan sudah bahas minggu yang lalu. Nah sekarang kita akan sebut saudara 2 prinsip ini. Yang pertama, iman itu timbul. Saudara, iman itu satu keyakinan. Ya keyakinan yang di hati ya saudara. Itu timbul saat Roh Kudus
menghidupi firman yang tertulis. Firman tertulis ini. Sini. Jadi di sini pentingnya saudaraku untuk bisa mengecap dan melihat saudaraku kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, ya kan? Di sini kita bisa mengerti pentingnya peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, pentingnya peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 12 katakan begini saudaraku. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, dalam ayat yang Yohanes 16 dan 13, coba kita baca lagi satu ayat ini lagi tentang peranan Roh Kudus di sini. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dari dua ayat ini saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa Roh Kudus akan melakukan 3 hal dalam hidup kita. Kalau kita memiliki persekutuan dengan Dia, suka bersekutu dengan Dia, mau dipenuhi dengan Dia, yaitu Roh Kudus saudara. Ada 3 hal yang akan dilakukan Roh Kudus buat kita. Pertama, Roh Kudus akan mengajar kita. Yang kedua, Roh Kudus mengingatkan kita. Apa yang diingatkan? Ya firman Tuhan yang pernah kita baca, yang pernah kita pelajari. Roh Kudus tidak akan pernah bisa mengingatkan kita apa yang gak pernah kita baca, gak pernah kita ingat. Ingat saudara-saudara. Yang ketiga adalah Dia membimbing kita. Roh Kudus yang akan menuntun kita, saudaraku. Apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita putuskan, saudaraku, dan apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini begitu luar biasa, saudara. Bagaimana caranya saudara Roh Kudus bekerja? Dia mengambil firman logos, firman yang tertulis, dan dia ubah firman yang tertulis menjadi firman yang hidup, firman rema, yang saya sebut sebagai iluminasi. Inilah tugas dan pelayanan daripada Roh Kudus. Apa sih iluminasi? Apa mata satu? Kita taunya iluminasi, enggak. Iluminasi itu istilah, saudara. Istilah di mana bahwa ya kan adalah karya Roh Kudus untuk memberikan kita pencerahan, penerangan supaya kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan yang tertulis. Kita sudah belajar tiap hari selama 7 bulan ini saudara. Ya kan firman Tuhan dibukakan oleh Roh Kudus. Saya juga kadang terheran-heran. Kok saya bisa dapatkan pengertian ini. Saya tahu itu bukan karena otak saya. Tapi saya percaya ini hasil daripada apa? Iluminasi daripada Roh Kudus. Roh Kudus memberikan terang, memberikan pengertian. Ya saudara, makanya jadi pentingnya kobarkan terus api Roh Kudus. Di mana api terus berkobar, di situ ada terang. Di mana ada terang, di situ ada pengertian. Itulah proses iluminasi. Ibu bapak bisa ngerti. Nah, ketika dia berikan pengertian kepada kita, daripada setiap firman Tuhan ini, firman jadi hidup, firman jadi berbicara secara pribadi untuk kita. Yang mengerti katakan amin. Saudara yang kasih Yesus, pernah gak saudara pada waktu saudara dalam kebaktian, atau saudara dengar firman Tuhan lewat YouTube channel ini, saudaraku, di mana tiba-tiba hamba Tuhan yang sedang mengajar firman Tuhan, itu dia berbicara. Waktu hamba Tuhan itu berbicara, saudaraku, saudara merasa bahwa kok aku kena ya? Kok seperti kok hamba Tuhan ini kok tahu? Gimana mungkin pendeta ini kok bisa tahu apa yang menjadi masalah saya? Kok
saya jadi dapetin solusinya kok ini. Saya tuh dapat, saya harus buat ini, harus begini. Saudara tanya, kok dia bisa tahu persis apa yang sedang aku hadapin? Saya mau kasih tahu, hamba Tuhan tuh pendeta itu mah nggak tahu. Tapi karena saudara siapkan hati, tanah hati yang baik, di situ Roh Kudus olah firman yang tertulis, firman yang umum menjadi firman yang khusus. Dan bicara dan firman khusus ini membuat saudara makin mantep, yakin, kuat lagi. Itu namanya proses. Iman itu timbul ketika Roh Kudus mulai menghidupi firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Saya ingin beritahu kepada saudara, ini peranan Roh Kudus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan iman itu timbul dari pendengaran, ya kan, dan pendengaran akan apa? Firman Kristus. Nah, oleh karena itu saya sangat dorong saudara, ya, kalau mau imannya muncul, saudara harus baca Alkitab. Sebelum saudara baca Alkitab, sebelum saudara pelajari Alkitab, sebelum saudara mau dengarkan khotbah para hamba Tuhan, saudaraku, paling penting di sini adalah saudara harus minta supaya Roh Kudus memenuhi hati saudara, menjamah pikiran saudara, menjamah perkataan saudara, menjamah hati saudara, supaya ketika setiap kata-kata yang saudara dengar itu bisa diubah, dikerjakan Roh Kudus menjadi apa? Kata-kata yang hidup. Itu yang pertama. Makanya saudara nanti, jadi kalau udah terbiasa ada iman di hati, gampang banget prinsip kecap, saudara akan lihat. Kecap akan lihat. Jadi saudara kalau apa-apa, iya aku percaya kok. Sekalipun aku belum lihat, aku percaya. Selalu saudara perkatakan apa yang saudara percayai. Saudara mulai doakan apa yang saudara percayai. Dan saudara lakukan. Saudara melakukan sesuatu apa yang saudara percayai. Dan pada waktu Tuhan, pada waktunya saudara, maka Tuhan akan ubah iman itu menjadi kenyataan. Katakan amin saudara. Jadi sini, jadi saya mau ngomong gini ya. Enak gak ya? Enak sih, tetap enak kayak ngomong kayak gini ya kali ya. Begini saudaraku, kita baca Alkitab, kita pelajari Alkitab. Kalau kita gak libatkan Roh Kudus, saudaraku, ini cuma dapat ke pengertian di otak aja. Usaha Alkitab bisa berubah, kata-kata di Alkitab bisa berubah menjadi iman di hati, pengharapan di pikiran. Itu kalau Roh Kudus dilibatkan dalam hidup kita. Kalau kita baca Alkitab hanya untuk sekedar pengetahuan, sebagai pelor, untuk bisa tembakin orang-orang bodoh, untuk bahan berdebat dengan orang lain, saya tuh gak yakin ayat firman itu bisa menjadi iman. Karena Alkitab ini tidak digunakan untuk nyerang orang, untuk menjadi pelor, untuk nembakin orang. Ayat-ayat firman Tuhan itu untuk membangun orang lain, selain untuk membangun diri kita. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Karena keseluruhan kata-kata di Alkitab, kalau kita press dalam satu kata, itu adalah apa? Kasih. Kasih itu apa sih? Allah adalah kasih. Ya Allah, tentang Allah. Allah yang namanya siapa? Yesus. Nah ini saudaraku. Jadi ketika unsur kasih ini hilang pada waktu kita baca dan pelajari Alkitab, maka iman tidak akan pernah bisa timbul. Karena iman itu bisa bekerja oleh karena ada kasih. Jadi pada waktu saudara mulai pelajari Alkitab, baca Alkitab, harus mulainya, di drive-nya, karena saudara dan saya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Kita mau belajar ini supaya kita bisa lebih mengasihi Tuhan, supaya kita bisa lebih mengasihi sesama kita.
Yang ngerti katakan amin saudara. Orang yang makin dalam pelajari Alkitab, pasti semakin besar kasihnya kepada Tuhan. Semakin besar kasihnya kepada sesama. Dan kata-katanya adalah kata-kata yang membangun. Bukan ujaran kebencian. Bukan ujaran kebencian. Ketika yang keluar adalah ujaran kebencian, sekalipun sudah baca Alkitab, itu pasti bacaannya tidak dihidupi oleh siapa? Roh Kudus. Karena prinsipnya Roma 5 ayat 5 katakan, kasih Allah akan dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Artinya kalau saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus, saudara dipimpin Roh Kudus, pasti ada kasih Allah. Yang mengerti katakan amin saudara. Ini penting. Jadi kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kata baik selalu berkaitan erat dengan apa? Allah mengasihi kita. Berkaitan erat dengan kasih. Baik itu kasih. Saudaraku, kita mau bicara ini. Kita saudara saya bisa mengecap dan melihat kebaikan Tuhan kalau kita mengerti akan kebenaran firman, dan firman itu dihidupi oleh Roh Kudus. Katakan amin saudaraku. Yang kedua, kita akan lihat di sini saudaraku, yang kedua bahwa iman itu berkaitan erat dengan apa? Hati nurani. Saya senang saudara untuk terus bicara tentang hal ini. Tentang bicara tentang iman. Karena waktu Tuhan Yesus datang kedua kali nanti, yang dia cari adalah apakah dia dapetin iman di muka bumi ini. Dia dapetin iman gak? Dia lihat iman gak di hati kita? Dia gak lihat duit kita berapa? Dia gak lihat jemaat kita berapa? Dia gak lihat mobil kita berapa? Yang dia lihat ada iman gak di hatinya? Itu aja saudara. Kalau kita punya iman, kita bisa pelihara iman ini. Dengar baik saudara, maka kita akan diubahkan. Kita akan mengalami rapture, diangkat. Kita akan dibawa ke surga. Iman kepada siapa? Bukan iman pada diri sendiri, tapi iman kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Katakan amin saudara. Nah, iman berkaitan erat dengan apa? Hati nurani. Coba kita baca di dalam 1 Timotius 1 ayat 19. Kita baca 1, 2, 3. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Jadi kalau kita menolak hidup dengan hati nurani yang murni, maka iman kita akan kandas. Tapi kalau kita pelihara dan hidup dengan hati nurani yang murni, maka kita sedang memelihara iman kita. Saudaraku Yesus, ya kan? Kita tahu bahwa hati nurani ini adalah bagian daripada apa? Daripada roh manusia. Roh manusia terdiri dari 3 bagian. Yaitu apa? Intuisi, persekutuan, dan hati nurani. Hati nurani adalah bagian yang paling mencolok saudara dari roh manusia. Selain hati nurani, di dalam roh manusia masih ada 2 unsur lainnya. Yaitu apa? Intuisi, ya kan? Perasaan. Kita tahu ini Tuhan. Perasaan dan persekutuan. Nah, untuk orang yang orang dunia, maksudnya orang yang belum bertobat, orang yang belum lahir baru, saudara, orang yang belum diselamatkan, ya, intuisi, ngerti hatinya dan perasaannya Tuhan, sama persekutuan, nikmati hadirat Tuhan, itu gak berfungsi 2 unsur ini. Nah, orang manusia yang di luar Yesus, yang di luar orang Kristen, dia cuma dapat ada hati nuraninya. Saudara, masih sedikit fungsinya. Jadi artinya mereka ini tidak bisa mengerti kehendak Tuhan. Mereka tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Tapi ketika seseorang lahir baru, percaya Yesus, dibaptis selam, saudaraku, maka Allah berikan kita roh yang baru, hati yang baru. Saudara, roh kita dihidupkan, kita dibenarkan, lalu kita disucikan, baru kita akan dimuliakan. Saudaraku, nah roh kita, saudara, pada waktu kita mulai dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus, pada saat itulah saudara,
bagian roh kita yang kedua dan yang ketiga, yaitu apa? Persekutuan, fellowship, dan intuisi itu mulai berfungsi kembali. Saudara bisa bersekutu dengan Roh Kudus. Saudara bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Saudara bisa rasakan hadiratnya, kasihnya nyentuh di hati saudara. Lalu saudara mulai bisa menangkap, ini Tuhan ini sedang bicara sama saya. Tuhan itu maunya saya begini. Saudaraku, ketika saudara semakin peka, ya, akan isi hati Tuhan, itu namanya intuisi. Kepekaan kita menangkap isi hati Tuhan sangat ditentukan oleh fellowship, persekutuan kita dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan sangat ditentukan apa kita mau hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Nah, oleh karena itu, tentang baik saudaraku, ada satu lagu yang kayaknya orang Kristen tahun 2020 kebanyakan hafal. Lagunya gini, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Stop. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Artinya kalau waktu Tuhan pasti yang terbaik, itu namanya apa? Saya bilang apa? Kesempatan. Kesempatan yang datang ketika kita bisa tangkap kesempatan itu, kenali dan tangkap kesempatan itu yang mengubah hidup kita. Membuat hidup kita lebih baik. Itu yang namanya kesempatan. Saya bilang ini kesempatan. Ini opportunity. Ini waktu Tuhan itu kairos. Saya bilang ini momentum yang datangnya kadang-kadang sekali. Nah, untuk bisa tahu ini waktu Tuhan. Inilah waktunya Tuhan untuk tolong saya. Inilah waktu Tuhan, dia sedang kirim orang buat saya. Orangnya itu tuh. Inilah waktu Tuhan bahwa saya harus di situ ada. Itu semua gak bisa andalin mata, andalin telinga sendiri. Kita perlu apa? Yang namanya hidup dengan apa? Roh. Makanya jangan hidup karena melihat, tapi hidup oleh karena percaya. Maksudnya hidup oleh karena roh. Kadang momentum yang Tuhan beri buat kita, kesempatan yang datang untuk kita, itu hanya bisa dikenali bukan oleh mata kita, tapi oleh apa? Roh kita. Kenapa kok kita harus ada menara doa, saudara? Ini untuk melatih kepekaan supaya kita bisa tahu momentumnya. Tadi Pastor Eddie dari Vancouver cerita tentang kita nggak nyangka kalau tahun 2000, kehidupan kita di tahun 2000, dari sejak mulai dari bulan Maret sampai hari ini jadi begini, pandemi. Kita juga tidak tahu nanti 2021 akan apa, kita tidak tahu. Tapi dalam setiap ketidaktahuan kita, dengar baik saudara, Tuhan pasti kasih sinyal, kasih tanda-tanda yang merupakan itulah momentum, itulah kesempatan, itulah kairos. Kalau kita bisa ambil itu, hidup kita punya dampak besar. Penuaian terjadi. Katakan amin saudaraku. Dan itu hanya bisa dikenali kalau apa? Kalau kita bisa peka. Kepekaan bicara tentang intuisi. Intuisi hasil daripada fellowship dengan Roh Kudus. Kita bisa fellowship kalau kita punya hati nurani yang murni dari Tuhan. Nah, ini yang harus kita dalami sebagai orang Kristen. Awal pandemi, kami tidak tahu apa yang harus kami buat. Sebagai pendeta hamba Tuhan, ada maklumat dari pemerintah, dalam hal ini Kapolri, tidak boleh ada ibadah di gereja. Gereja pertemuan-pertemuan harus ditutup. Saudara, semua harus tinggal di rumah, kerja di rumah, ibadah di rumah, semua harus di rumah. Apa yang harus kami buat Tuhan?
Ketika kami mulai fellowship, kami mulai nyembah, kami mulai tanya sama Tuhan. Tuhan kasih kami seperti sinyal, seperti satu kesempatan. Ini momentum, ini kesempatan, ini kairos, ini waktu Tuhan. Apa Tuhan? Kamu bikin menara doa online setiap hari. Wah, Maret itu saudara, semua orang di rumah, kami live. Mulai itu benar-benar dampaknya besar. Semua kasih respon yang luar biasa. Kami dikuatkan, kami dijamah, kami nangis. Ketakutan kami hilang karena awal-awal corona itu menakutkan sekali. Mereka jerit juga, kami disembuhkan, kami gini, lain sebagainya. Saudaraku Kristus, dalam hidup kita ini perlu itu. Perlu kita bisa kenali ini. Jadi kalau hati nurani kita, makanya nih, hidup ini hati nurani ini perlu ditanggulangi dengan baik. Kalau hati nurani manusia kita tidak ditanggulangi dengan baik, maka roh kita ini gak akan berguna di hadapan Tuhan. Gak bisa berfungsi. Maksudnya apa? Gak bisa nangkep kehendak Tuhan itu apa, maunya Tuhan itu apa. Hidup hanya untuk nyenengin diri sendiri, gak bisa nyenengin hati Tuhan. Kalau gak hidup dengan hati nurani yang murni. Sudah Pak. Tapi kalau kita hidup dengan hati nurani yang murni, maka roh kita akan berguna di hadapan Tuhan. Hal ini berarti apa? Kita bisa bersekutu intim dengan Tuhan. Kita akan bisa mengerti kehendak Tuhan. Dan kita bisa mengambil setiap kesempatan, setiap peluang, momentum, saudaraku, kairos, waktu Tuhan yang datang untuk mengubah hidup kita. Hari Minggu kemarin di dalam ibadah raya, saya membahas dari Matius 20 ayat 29 sampai 34. Kisah tentang orang buta, pengemis buta yang duduk di pinggir jalan kota Yeriko. Saudara, Alkitab ceritakan bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan. Alkitab katakan apa? Mendengar. Kenapa tidak kata melihat? Karena mereka buta. Mereka matanya buta, tidak bisa lihat, tidak bisa kenali secara kasat mata Yesus yang sedang mau melewati. Tapi mereka mendengar. Saudara, matanya tertutup tapi telinganya terbuka. Saudaraku Yesus, mereka mendengar. Di sini dikatakan bahwa Yesus lewat, lalu mereka mulai berseru, mereka buka telinga untuk dengar berita tentang Yesus. Mereka buka mulut. Saudara, mereka mengatakan apa yang mereka percayai. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah mereka. Kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Perhatikan di sini saudara. Orang-orang buta ini tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Tetapi mereka bisa mengenali bahwa Tuhan Yesus sedang melewati mereka. Mereka bisa mengenali adanya apa? Kesempatan. Kesempatan yang sedang datang. Yang sedang melewati mereka. Kesempatan yang bisa mengubah hidup mereka. Yaitu apa? Ketika Yesus melewati mereka. Saudaraku, orang buta ini, pengemis buta yang miskin, mereka mau ambil kesempatan itu. Saudara, mereka bisa mengenali kesempatan itu oleh karena mereka memiliki apa? Iman yang hidup. Katakan amin saudaraku. Iman yang hidup. Saya melihat banyak orang Kristen,
orang Kristen yang baik. Tapi mereka kehilangan banyak kesempatan. Kayaknya kesempatannya lewat gitu aja. Momentumnya lewat gitu aja. Sehingga hidupnya gak ngapa-ngapain. Gak ngerti kehendak Tuhan. Gak melakukan kehendak Tuhan. Akhirnya tidak diberkati. Tidak punya dampak apa-apa. Hari ini saya ingin beritahu kepada saudara. Hiduplah dengan hati nurani yang murni. Supaya kita bisa bersekutu dengan Roh Kudus. Kalau kita begitu dekatnya, akrabnya, persekutuan dengan Roh Kudus, saya percaya kita makin peka. Kita tahu akan siap momentum waktu Tuhan yang datang dalam hidup kita. Katakan amin. Kesempatan adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata jasmani, tetapi kita bisa mengenali kesempatan itu. Dengan apa? Kemampuan roh atau iman kita. Ketika Bartimius dibawa mendekat kepada Tuhan Yesus, perhatikan di sini saudara. Tuhan Yesus berkata kepada Bartimius, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu, Bartimius? Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudara, setelah Bartimius berteriak, Yesus anak Daud. Waktu dia berteriak, dia tangkap itu kesempatan itu. Ini Yesus. Yesus anak Daud, kasihani aku. Tuhan anak Daud, kasihani aku. Lalu Tuhan bilang, panggil dia. Saudaraku, orang-orang yang menegur dia, suruh dia diam awalnya. Dia berteriak lebih keras lagi, narik perhatian Tuhan. Akhirnya apa saudaraku? Tuhan menaruh perhatian pada dia. Orang, ketika Tuhan menaruh perhatian kepada dia, kepada orang buta ini saudara. Maka apa yang terjadi? Orang-orang, sikap daripada orang-orang itu berubah. Mereka berkata, bangunlah. Yesus memanggil kamu. Saya percaya saudaraku dalam hidup kita. Mungkin saudara tahu inilah waktunya saudara menjerit sama Tuhan. Inilah saat yang saudara berseru pada Tuhan. Tapi pada waktu saudara berseru, ketika saudara sedang dekat-dekatnya sama Tuhan, ada orang-orang yang ngomong gak enak. Yang mau berusaha berkata ngejek. Mungkin ngejek saudara. Memfitnah. Menghina. Dengar baik. Suara mereka, suara saudara menjerit ke Tuhan harus lebih besar. Tetap harus lebih besar dari suara intimidasi mereka. Katakan amin. Katakan amin saudara. Karena gini, kalau Tuhan sudah taruh perhatian kepada saudara, maka keadaan saudara pasti akan berubah. Sikap mereka pun akan berubah kepada saudara. Yang mengerti katakan amin saudara. Mereka akan menaruh respek. Mereka mau bersahabat dengan saudara. Ini penting. Ini masa cari Tuhan. Jangan dengar apa kata orang. Terus perdengarkan suara percaya saudara. Kalau Bartimius, saudaraku, dia buka telinganya untuk dengar berita tentang Yesus. Bartimius dia buka mulutnya mengatakan apa yang dia percayai. Saudaraku yang Kristus, hasilnya apa? Saudara tahu? Ya, Tuhan membuka mata Bartimius karena Bartimius membuka telinganya untuk dengar firman. Karena Bartimius membuka mulutnya untuk mengatakan apa yang dia percayai. Katakan amin. Tuhan tanya, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudara tahu jawaban Bartimius? Jawaban Bartimius begini. Tuhan, aku percaya pada terang hidup itu. Tetapi aku tidak pernah melihat terang hidup itu. Aku ingin melihat apa yang aku percaya. Tuhan, aku ingin melihat apa yang aku percaya. Dengar baik, Bartimius sudah mengecap kebaikan Tuhan. Ketika dia ketemu Tuhan, aku ingin lihat apa yang aku kecap itu Tuhan. Aku ingin lihat, aku sudah mengecap apa yang belum aku lihat. Sekarang aku ingin melihat apa yang sedang aku kecap itu Tuhan. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Perhatikan saudaraku. Kalau apabila saudara percaya apa yang tidak saudara lihat, maka Tuhan akan membuat saudara melihat apa yang saudara percayai. Yang ngerti katakan amin. Kalau kita percaya
pada apa yang tidak kita lihat, maka Tuhan akan membuat kita melihat apa yang kita percayai. Saya berdoa, saya berharap apa yang saudara percayai lebih besar daripada apa yang saudara akan lihat. Katakan amin. Apa yang saudara percayai sekarang lebih besar daripada yang saudara lihat dengan jasmani ini. Yang ngerti katakan amin. Seperti saudara Ratu Sheba, dia berkata, apa yang aku dengar, apa yang aku lihat dengan mataku sekarang ini jauh lebih besar daripada apa yang aku dengar tentang engkau Salomo. Hari ini saudaraku, saya percaya saudara akan melihat. Apakah saudara percaya bahwa saudara akan melihat apa yang saudara percayai? Apakah saudara percaya bahwa seluruh keluarga saudara akan diselamatkan? Saudara akan melihat seluruh keluarga saudara diselamatkan. Saudara akan melihat kota saudara diselamatkan. Saudara akan melihat bangsa ini akan diselamatkan. Apakah saudara percaya penyakit saudara akan disembuhkan? Saya berdoa supaya saudara bisa percaya. Sekalipun saudara belum melihatnya, hari ini Tuhan akan membuka mata saudara. Saudara akan melihat apa yang saudara percaya itu. Saya percaya kesembuhan adalah milik saudara sekarang. Yang percaya katakan amin. Apakah saudara percaya akan masa depan, karir, bisnis, pelayanan? Hari ini saya ingin ajak saudara tutup matanya sekarang. Tutup mata ibu bapak, pegang tangan di dadanya. Tuhan, aku percaya, katakan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Aku akan melihat apa yang aku percayai. Berdoa dan buka suaranya seperti itu. Katakan bersama dengan saya. Tuhan, aku percaya bahwa aku akan melihat apa yang aku percayai. Aku akan melihat seluruh keluarga aku diselamatkan. Aku akan melihat seluruh penduduk kotaku diselamatkan. Aku akan melihat Indonesia diselamatkan, Amerika diselamatkan, bangsa-bangsa diselamatkan ya Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku akan melihat kesembuhan, pemulihan itu Tuhan. Berdoa, saudara berdoa, yes. Aku percaya Tuhan akan masa depan anak-anakku ya Tuhan. Aku akan melihat masa depan anak-anakku Yesus. Yang terbaik, karir, bisnis, pelayanan anak-anakmu dalam nama Yesus. Wewati coba. Kita makan perjamuan kudus saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah, lewati cobaan, pasti yang terbaik. Kecaplah dan lihatlah. Ini prinsip iman. Iman itu timbul dari apa? Pendengaran akan firman Kristus. Kita bisa mendengar firman Kristus dari siapa? Roh Kudus. Persekutuan kita dengan Roh Kudus. Waktu kita baca Alkitab, waktu kita dengar pengajaran firman, izinkan Roh Kudus menerangi pikiran kita, menerangi hati kita, supaya setiap perkataan itu berbicara secara pribadi kepada kita. Yang ngerti katakan amin. Saya kita menangkap, ya ini dia Tuhan. Tuhan mau saya buat ini. Tuhan mau buat ini. Yang kedua, iman itu saudara berkaitan tentang apa? Hati nurani. Hidup dengan hati nurani yang murni. Orang yang hidup dengan hati nurani yang murni adalah hidup oleh kuasa darah. Dia hidup dengan kuasa darah Yesus. Apa kalau dia ada sesuatu yang ganjel, dia datang, Tuhan ampuni dosaku, basuh aku dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Karena dia punya target, mau serupa dengan Tuhan, mau ikut memerintah bersama Yesus di kerajaan 1000 tahun.
Kalau kita hidup dengan hati nurani yang murni, kita punya fellowship dengan Roh Kudus, dengan Tuhan. Semakin dalam fellowship kita dengan Roh Kudus, semakin dalam pewahyuan firman, semakin mudah kita nangkep apa kehendak Tuhan, apa momentum yang Tuhan beri, apa kesempatan yang datang buat kita. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Kecaplah dan lihatlah. Itu artinya apa? Saudara percaya sekalipun saudara tidak melihat. Pada waktu datangnya momentum itu, kesempatan, saudara akan melihat apa yang saudara percayai itu. Apa yang saudara percayai. Jangan, kesempatan tidak datang dua kali. Kesempatan beda dengan pencobaan. Pencobaan datang, dia ketok, dia gedor tiap hari. Tapi yang namanya kesempatan, dia ketok sekali. Gak ada orang yang buka pintu, dia akan pergi meninggalkan kita. Kemampuan mengenali dan menangkap kesempatan, momentum, waktu Tuhan, itu dari hasil kepekaan akan Roh. Roh Kudus, aku berdoa Bapa, lewat perjamuan ini Tuhan, Kau akan bukakan setiap hati kami. Kau berikan pengertian yang baru setiap kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persetujuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan, tangan kita tinggi di depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan bermain. Dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Haleluya.